Kalteng tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kalteng lah yang melaksanakan tugas BRG di Kalimantan Tengah, khususnya di areal non-konsesi melalui skema tugas pembantuan. Mungkin itu perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak peserta sosialisasi ini. Pak Esau, Bapak punya waktu 15 menit ya Pak, dipersilahkan Bapak. Terima kasih Pak Nugroho. Pak Nugroho yang saya hormati, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Danrem, Pak Kajari, semua para camat yang saya lihat di sini, Pak Darli juga, rekan saya. Kalau Pak Darli ini dia banyak jabatannya Pak. Kalau saya PLT asli ada tatonya di sini. Kalau Pak Darli itu PLT terpaksa. Dipaksa Pak Gubernur ya Pak. Kalau saya PLT asli Pak. Jadi kami akan melaporkan rencana pelaksanaan tugas bantuan restorasi gambut di Kalimantan Tengah. Sebenarnya tidak sampai 15 menit kali karena sudah banyak tadi disampaikan oleh para pendahulu, Pak Dodi lah tadi, Pak Didi gitu. Nah, namun saya akan mencoba menegaskan, kami mencoba menegaskan beberapa hal. Kita tahu ya, yuk slide pertamanya, next. Kondisi Kalimantan Tengah yang gambutnya sudah rusak, seperti itu. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ya, yang next kedua. Yang kedua, ya kita sudah punya sumur bor 10.000 lebih yang siap dioperasionalkan untuk 2020 ini. Next. Wah, lambat nih. Ini gambar-gambar sumur bornya yang sudah terpasang, yang 10.000 lebih itu. Kemudian lanjut. Nah. Lanjut. Kemudian kita ada pemberdayaan masyarakat untuk sumur bor tahun 2020 ini. Sudah ada MPA-MPA yang terbentuk di 103 desa di 8 kabupaten dan kota Kalimantan Tengah. Masing-masing regu desa ada 20 orang, jadi ada sekitar 2.060 anggota MPA di seluruh Kalimantan Tengah. Kemudian juga next, kita ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sumur bor serta operasional pembasahan untuk tahun 2020 ini. Untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, kita juga sampai tahun 2020 ini, sampai 2019 kita sudah membangun 2.775 sekat kanal. Sekat kanal. Next. Ya. Ya. Sekat kanal, gambar ada di Pulang Pisau, Kapuas, Sukamara, Katingan, Barito Selatan, Kotim. Nah, ini dia gambar sekat-sekat kanal yang sudah kita bangun. Untuk sekat kanal juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakatnya dengan 2.700 ini di setiap unitnya dibentuk masyarakat MPT, masyarakat peduli tabat di 60 desa di 8 kabupaten kota Kalimantan Tengah. Masing-masing itu 10 orang, jadi sekitar ada 600 anggota masyarakat peduli tabat. Lanjut, kita juga melakukan revegetasi atau R2 ya. Restorasi sampai tahun 2015 ada 250 hektar yang sudah dihijaukan. Lanjut. Ini dia gambarnya lahan-lahan yang sudah dihijaukan yang 250 hektar tadi. Kemudian lanjut. Pohonnya udah rada tinggi ini. Lanjut. Kemudian kita melakukan revitalisasi ekonomi di ke-8 daerah tingkat 2. Itu ada
sampai 2019 ada 125 paket. Ya. Lanjut. Jadi setiap ada setiap ada R1 dan R2 di situ ada kita R3-nya. Jadi masyarakatnya itu diberdayakan agar kondisi yang sudah terbasahkan dan yang sudah terhijaukan tadi itu berguna dan bermanfaat, bersinergi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Lanjut. Ini banyak sekali R3 ini sampai tanam bawang segala, termasuk tanam padi. Dan kita harapkan yang di food estate ini BRG kita juga punya demplot sendiri, Pak, sehingga benar ada contoh untuk lahan pertanian yang ramah terhadap gambut dan lingkungan. Kemudian lanjut, ini ada foto-foto dokumentasi di di Kotim. Terus ini juga alat-alat tinggi muka air tanah yang secara online bisa kita lihat di Sipalaga. Jadi kita ini semua sudah terintegrasi juga, sudah kami laporkan juga dengan Padarli dan dengan kepolisian daerah Polda, sehingga bisa terintegrasi dengan sistem tanggap darurat atau kesiapsiagaan seluruh komponen pemerintah, kepolisian, BPBD maupun organisasi-organisasi lainnya yang bisa memanfaatkan data dari permukaan air tanah ini, karena kalau permukaan air tanahnya udah rendah sekali, itu tingkat keterancaman kita, kekeringan kita mudah sekali terbakar di gambut. Nah, lanjut. Ini rencana kita restorasi gambut tahun 2020. Ada ada pembangunan fisik sekat kanal untuk 46 unit di KHG Lamandau dan Kumai. Kemudian revitalisasi ekonomi 33 paket di 9 KHG. Serta lanjut, penyusunan pergub tentang rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut atau RPPEG, pemeliharaan sumur dan sekat kanal, serta revegetasi, dan operasi pembasahan cepat lahan gambut terbakar, dan operasi pembasahan gambut rawan kekeringan. Serta yang pengembangan kapasitas teknis masyarakat, pelatihan edukasi serta kemampuan teknis, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan rapat koordinasi. Itu yang dilakukan oleh TP BRG yang melekat di DLH. Sekian laporan dari kami. Terima kasih. Pertanyaannya langsung dijawab apa ntar Pak Nugroho? Sebentar. Ada pertanyaan di chat soalnya. Yang ngumpul dulu Pak Iso.